asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas yang mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah, kita punya satu produk baru namanya wakaf asuransi syariah. Kenapa perlu ada yang namanya wakaf asuransi syariah? Karena sudah segitu banyak. Ada sampai dengan tahun 2018 ini 61 asuransi syariah. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap syariah dan terutama asuransi syariah semakin meningkat. Kalau tidak ada inovasi, maka asuransi syariah akan ketinggalan kereta. Oleh karena itu harus melakukan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa itu? Yaitu wakaf asuransi syariah. Dengan wakaf kita bisa bukan saja memenuhi kebutuhan kita di dunia dalam rangka proteksi dan investasi, tapi juga dalam rangka bagaimana kita memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar kita. Wakaf asuransi hadir sebagai salah satu produk asuransi syariah atau keuangan syariah secara umum yang tidak hanya untuk merencanakan masa depan kita dan memproteksi keluarga dan diri kita, tapi juga dalam rangka bagaimana memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. Islam menjadikan wakaf sebagai amal ibadah yang istimewa bagi kaum muslimin. Hadirnya wakaf asuransi sebagai inovasi produk asuransi syariah atau keuangan syariah di Indonesia memberikan beberapa keunggulan dengan wakaf pada umumnya. Kita bisa merencanakan wakaf dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga biaya pun menjadi lebih kecil. Dengan berwakaf asuransi syariah, kita bisa berwakaf tanpa mengurangi harta yang telah dimiliki. Bahkan keluarga tetap mendapatkan kebutuhan proteksi yang mereka butuhkan. Harta yang diwakafkan akan kekal sehingga pahalanya akan terus mengalir karena harta wakaf akan selalu dikelola untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf asuransi menjadi salah satu produk asuransi syariah yang tidak hanya memberikan manfaat untuk dunia kita, tapi juga untuk bekal kita di akhirat kelak. Bisa jadi kecil pada saat kita wakafkan hari ini di dunia, tapi pada saat kita temui di akhirat kelak, karena terus dipakai, terus dimanfaatkan oleh orang generasi hari ini, generasi berikutnya, maka amal yang kita temukan, yang kita wakafkan dari di dunia akan sangat besar di akhirat nanti. Oleh karena itu, saya mengajak mari kita berasuransi, tapi juga lengkapi dengan berwakaf dengan cara wakaf asuransi syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah,
maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf, manfaat asuransi, dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas yang mengenai asuransi syariah. Nah, asuransi syariah, kita punya satu produk baru namanya wakaf asuransi syariah. Nah, kenapa perlu ada yang namanya wakaf asuransi syariah? Karena sudah segitu banyak. Ada sampai dengan tahun 2018 ini 61 asuransi syariah. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap syariah dan terutama asuransi syariah semakin meningkat. Kalau tidak ada inovasi, maka asuransi syariah akan ketinggalan kereta. Oleh karena itu harus melakukan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apa itu? Yaitu wakaf asuransi syariah. Dengan wakaf kita bisa bukan saja memenuhi kebutuhan kita di dunia dalam rangka proteksi dan investasi, tapi juga dalam rangka bagaimana kita memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar kita. Wakaf asuransi hadir sebagai salah satu produk asuransi syariah atau keuangan syariah secara umum yang tidak hanya untuk merencanakan masa depan kita dan memproteksi keluarga dan diri kita, tapi juga dalam rangka bagaimana memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. Islam menjadikan wakaf sebagai amal ibadah yang istimewa bagi kaum muslimin. Hadirnya wakaf asuransi sebagai inovasi produk asuransi syariah atau keuangan syariah di Indonesia memberikan beberapa keunggulan dengan wakaf pada umumnya. Kita bisa merencanakan wakaf dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga biaya pun menjadi lebih kecil. Dengan berwakaf asuransi syariah, kita bisa berwakaf tanpa mengurangi harta yang telah dimiliki. Bahkan keluarga tetap mendapatkan kebutuhan proteksi yang mereka butuhkan. Harta yang diwakafkan akan kekal sehingga pahalanya akan terus mengalir karena harta wakaf akan selalu dikelola untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf asuransi
menjadi salah satu produk asuransi syariah yang tidak hanya memberikan manfaat untuk dunia kita, tapi juga untuk bekal kita di akhirat kelak. Bisa jadi kecil pada saat kita wakafkan hari ini di dunia, tapi pada saat kita temui di akhirat kelak, karena terus dipakai, terus dimanfaatkan oleh orang generasi hari ini, generasi berikutnya, maka amal yang kita temukan, yang kita wakafkan dari di dunia akan sangat besar di akhirat nanti. Oleh karena itu, saya mengajak mari kita berasuransi, tapi juga lengkapi dengan berwakaf dengan cara wakaf asuransi syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.